drift away. I don't care how high you Perkenalkan, saya Devian Fitri Nugrahandini dengan NIM 2019015125. Saya dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Pardimin MPD PhD selaku Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Juri selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan, para Bapak Ibu dosen program studi PGSD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Devian Fitri Nugrahandini, perwakilan dari kelas 2D PGSD 2019. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada acara lomba pidato pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang keanekaragaman budaya menjadi kekuatan bangsa. Para hadirin sekalian, Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya. Budaya tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang telah kita ketahui ya, bangsa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan 34 provinsi yang di dalamnya terdapat banyak sekali aset kebudayaan dengan kekayaan flora dan fauna, maritim, agraris, dan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, maka menjadikan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman tertinggi di dunia. Keragaman kebudayaan inilah yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Walaupun berbeda, harus tetap bersatu agar kuat. Hal ini dapat kita gambarkan sebagai sebuah lidi. Sebuah lidi terkadang diabaikan keberadaannya dan tak terlihat apabila berada di antara tanah dan juga dedaunan. Tentunya lidi-lidi ini tidak bisa kita gunakan. Tetapi sebaliknya, jika kita menyatukan lidi-lidi ini menjadi satu, tentunya akan menjadi satu dan dapat kita gunakan untuk menyapu. Perumpamaan ini sama seperti bangsa Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa menjadi kuat dan insya Allah akan terhindar dari gangguan ataupun hambatan, baik dari dalam negeri dan dari bangsa lain. Selanjutnya adalah, jika kita membicarakan kebudayaan Indonesia, maka tentunya tak akan habis waktu untuk membahasnya. Karena bangsa Indonesia mempunyai ragam budaya yang berbeda. Nah, para hadirin sekalian, langsung saja mari kita bahas tentang keanekaragaman tersebut. Nah, poin pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai di suatu wilayah negara yang berdaulat yang berasal dari daerah. Bangsa Indonesia mempunyai 746 bahasa daerah dengan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah digunakan apabila bertemu dengan sesama daerah saja ya, dan apabila sedang berada di dalam forum nasional seperti saat ini, maka gunakanlah bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena jika kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, tentunya kita tidak akan menciptakan komunikasi yang baik dan justru menciptakan kebingungan. Kedua adalah rumah adat. Rumah adat adalah salah satu dari kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian. Nah, teman-teman sekalian,
rumah adat disesuaikan dengan kondisi geografis. Contohnya, umumnya rumah yang ada di Pulau Kalimantan berbentuk rumah panggung. Alasannya adalah karena masyarakat zaman dahulu lebih banyak tinggal di sekitar hutan. Rumah dibuat berkaki tinggi seperti panggung dengan alasan untuk menghindari dari gangguan binatang buas dan juga banjir. Nah, contoh dari rumah adat ini ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Joglo dari Jawa, rumah adat Gapura Candi Bentar dari Bali, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah adat Honai dari Papua, dan masih banyak lainnya. Kemudian, poin selanjutnya adalah pakaian adat. Selain karena ciri khas dari suatu daerah, pakaian adat atau pakaian tradisional juga merepresentasikan karakter dari suku-suku tertentu. Dan jika kalian perhatikan dan telaah, pakaian adat merupakan hasil dari karya seni rupa terapan loh. Bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali pakaian adat. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu pakaian adat. Selain itu, pakaian adat juga kerap menuai pujian dari bangsa-bangsa lain. Nah, misalnya saja batik. Batik bukan pakaian adat ya. Batik adalah motif atau ragam hias tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Batik sendiri kiprahnya sudah melebar hingga mancanegara. Jadi, jika negara lain saja terpukau dengan kebudayaan Indonesia, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus malu mengenakan pakaian adat kita sendiri? Para hadirin sekalian, poin keempat adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu cara untuk mengenang sejarah suatu suku tertentu. Arti dari upacara adalah serangkaian tindakan dan perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Arti dari upacara adat sendiri adalah salah satu cara untuk menelusuri jejak sejarah masyarakat zaman dahulu dan juga untuk persembahan terhadap arwah nenek moyang. Contoh dari upacara ini ada upacara ngaben dari Pulau Bali, upacara labuhan dari Yogyakarta, upacara pesta bakar batu dari Papua, dan masih banyak lagi. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu mengikuti tradisi adat ya teman-teman. Dan apabila kita sedang berada di suatu daerah yang sedang melaksanakan upacara adat, maka yang seharusnya kita lakukan adalah menghargai dan tetap bersikap sopan. Teman-teman sekalian, jangan bosan ya. Poin selanjutnya adalah poin keempat tentang senjata tradisional. Produk budaya satu ini lahir sebagai bentuk untuk melindungi diri dari musuh dan juga untuk menopang kegiatan berladang dan bertani yang menjadi mata pencaharian masyarakat zaman dahulu. Nah, senjata tradisional ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Misalnya saja keris sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Dewasa ini senjata tradisional menjadi identitas bangsa yang turut mengambil peran dan turut serta memperkaya kebudayaan Indonesia. Kita sebagai warga negara tidak boleh semena-mena terhadap senjata tradisional karena akan membahayakan kehidupan. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah terus menggali informasi dari berbagai media bahwasanya senjata tradisional memiliki keunikan maupun memiliki fungsi sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya. Teman-teman, poin terakhir mengenai kebudayaan Indonesia adalah suku. Teman-teman sekalian yang ada di forum ini tentunya berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, bukan? Nah, tentunya yang ditanya terlebih dahulu selain nama adalah asal daerah yang menjurus kepada suku bangsa. Nah, bangsa Indonesia mempunyai 1340 suku. Nah, secara istilah, suku bangsa adalah sebuah realitas dari kelompok masyarakat tertentu di daerah yang ditandai oleh adanya kebiasaan dan praktek hidup yang mempunyai kesamaan
baik itu kesamaan agama, ras, adat istiadat, perilaku, bahasa, ciri-ciri biologis, dan tentunya yang mendiami suatu tempat yang sama. Nah, contoh dari suku, ada suku Batak dari Sumatera Utara, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Bima dari Nusa Tenggara Timur, suku Dayak dari Kalimantan Barat, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Buru dari Maluku, suku Asmat dari Papua, dan masih banyak lainnya. Para hadirin sekalian, sangat banyak sekali kan tentang kebudayaan di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya bisa memberikan contoh 6 saja. Mungkin menurut para hadirin sekalian sudah sangat banyak sekali ya materi kebudayaan dari saya. Saya harap para hadirin sekalian dapat terus menggali informasi dari berbagai media tentang kebudayaan di Indonesia. Nah, kebudayaan ini juga memberikan manfaat bagi Indonesia. Dengan adanya kebudayaan ini, maka wisatawan akan banyak berkunjung ke Indonesia. Tentunya akan membantu dalam sektor perekonomian dan juga pariwisata. Nah, perlu diketahui juga, di antara budaya milik bangsa Indonesia ini terkadang diakui oleh negara-negara lain. Mereka mengklaim bahwa budaya tersebut milik mereka. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai tindakan yang tegas bahwasannya budaya tersebut milik kita dengan cara mengharpatenkan budaya agar tidak ada kejadian-kejadian lain yang tidak kita inginkan. Nah, mengingat waktu dan durasi, di sini saya berpesan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Kita sebagai generasi muda, kita harus terus melestarikan kebudayaan kita, mencintainya, dan bangga karena hidup di negara yang mempunyai banyak sekali keanekaragaman budaya. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan. Misalnya saja, cintailah produk dalam negeri. Nah, dengan adanya kesadaran untuk menjaga kebudayaan kita, apalagi turut serta berpartisipasi, maka kebudayaan yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan Indonesia agar tetap ada? Dengan adanya keanekaragaman budaya ini, maka menjadikan Indonesia kuat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat salah-salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Salam perbedaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.